Pemirsa, Kabupaten Kudus dan Bangkalan menjadi perhatian nasional sebab kasus corona di dua daerah tersebut melonjak pesat belakangan ini. Keterisian rumah sakit bahkan mencapai lebih dari 80%. Sebagian pasien pun mulai dirujuk ke daerah tetangga. Lalu pemirsa, strategi penanganan seperti apa yang disiapkan? Kita sudah bergabung bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular, Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, terima kasih bergabung bersama Prime Time. Bu Nadia, selain menambah kapasitas rumah sakit dan tracing, apa langkah strategis yang dilakukan untuk membendung penularan khususnya di kedua wilayah tadi, Bu Nadia? Ya, yang pertama adalah kita mencoba mengusulkan yang kita sebut sebagai PPKM emergency ya, di mana terkait dengan protokol kesehatannya adalah penerapan PPKM emergency selama 2 minggu. Artinya 100% perkantoran itu melaksanakan WFH ya, di luar dari yang selama ini tentunya sudah harus berjalan ya, seperti misalnya pusat pembelanjaan kapasitasnya hanya 25%, restoran itu hanya 25%, kemudian fasilitas umum itu juga hanya 25%. Nah, memang kalau perkantoran kita tahu adalah masih 75% sampai 50%. Nah, sekarang kita meminta untuk Kudus dan Bangkalan bila memang terjadi eskalasi dari peningkatan kasus, maka dilakukan PPKM secara emergency, di mana 100% melakukan WFH. Ya, Bu Nadia, ini terkait juga dengan ketersediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan daerah tetangga tersebut. Nah, ini kondisinya seperti apa? Apakah memang daerah rujukan itu rumah sakitnya juga memang sudah memadai untuk siap menampung pasien dari kedua kabupaten tadi, atau malah memerlukan dukungan yang sebenarnya sangat prinsip, misalnya alat bantuan pernafasan atau ventilator, Bu Nadia? Ya, jadi kalau kita melihat tentunya kalau kita ketahui ya, saat ini yang menjadi perhatian kita bukan hanya di Kudus, tapi beberapa kabupaten di sekitar Kudus itu seperti Demak, Pati, dan Grobogan itu peningkatan bornya itu sudah lebih dari 90%. Nah, artinya kalau nanti kemudian over capacity terjadi di Kudus, memang harus dilakukan dukungan untuk daerah-daerah sekitarnya untuk bisa kemudian menangani terutama pasien-pasien yang dengan gejala berat ya, karena memang pertama kita ketahui bahwa tenaga kesehatan di Kudus juga sudah banyak yang positif. Nah, begitu juga seperti di Bangkalan, kalau kita melihat di daerah Bangkalan ini yang peningkatan bornya lebih dari 80% itu memang baru Bangkalan. Yang terdekat untuk menopang daripada Kabupaten Bangkalan ini adalah kota Surabaya dan Sampang, yang saat ini kalau kita lihat bornya masih di bawah dari 30%. Jadi masih cukup kalau kita lihat sarana dan prasarana. Yang jadi tentunya concern kita adalah khususnya untuk Kudus, karena tadi di sekitar Kudus pun beberapa kabupaten kota sudah terlihat terjadinya peningkatan kasus, karena tadi mobilitas dan kemudian banyak juga yang tinggal di daerah di luar Kabupaten Kudus tapi kemudian bekerja di Kabupaten Kudus. Nah, ini yang menyebabkan kemudian transmisi itu masih terjadi, bahkan kemudian ke rumah sakit ataupun ke di daerah kabupaten di sekitar Kudus itu sendiri. Ya, Bu Nadia, ini dengan tingkat disiplin warga yang rendah, kemudian mobilitas masyarakat yang masih tinggi, sementara kita masih berperang melawan COVID-19, apakah tidak ada kekhawatiran dari kedua daerah tadi itu bisa malah menularkan ke wilayah-wilayah lain, contoh seperti yang Bu Nadia katakan Demak, Pati, dan Grobogan tadi? Perlukah lockdown ketat, Bu Nadia? Ya, jadi memang khusus untuk Kudus ini kita tadi sampaikan bahwa perlu dilakukan antisipasi ya, dengan cara melakukan mikro lockdown secara ketat sampai dengan 14 hari ke depan. Kemudian yang selain itu tentunya harus dilakukan tadi penegakan aturan untuk protokol kesehatan, dan makanya kemudian kita mengusulkan untuk adanya WFH 100% ya pada Kabupaten Kudus ini untuk tadi mencegah mobilitas masyarakat terhadap pergerakan yang mungkin terjadi antar kabupaten tadi. Ya, WFH 100% ini apakah sudah mulai diberlakukan selama 14 hari ke depan, Bu Nadia, atau akan dievaluasi setelah 14 hari mendatang? Ya, ini adalah
yang kita rekomendasikan ya untuk tentunya pemerintah daerah Kudus menerapkan ini. Selain kita mengharapkan tadi persiapan-persiapan untuk membangun misalnya tempat-tempat untuk isolasi, memastikan kalau memang kemudian sudah tidak mencukupi harus segera dilakukan rujukan ke daerah-daerah penyangga. Selain itu tadi perlu juga upaya untuk penegakan protokol kesehatan ya, selain tadi kita sampaikan untuk melaksanakan WFH 100% untuk dalam 2 minggu ke depan ini. Sambil tentunya kita berharap penanganan kasus dilaksanakan, tapi juga kemudian mengurangi mobilitas. Jadi ini kombinasi ya, karena sudah terjadi ledakan kasus yang cukup besar di Kabupaten Kudus ini. Iya, Bu Nadia, terakhir ini yang penting agar tidak terjadi istilahnya kesimpang siuran koordinasi lintas sektoral. Leading sektornya ada di mana ini antara pusat dan daerah, ini kan harus koordinasi, Bu Nadia. Ya, tentunya terkait koordinasi kita bersama Satgas ya. Dalam hal ini kita ketahui bahwa Satgas ini dipimpin langsung baik itu melalui pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi karena ini ada di Provinsi Jawa Tengah, tentunya pemerintah provinsi harus memberikan dukungan, Satgas dalam hal ini memberikan dukungan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan ya. Artinya karena kita butuh kabupaten kota di sekitarnya untuk menjadi penopang pengendalian COVID-19 di daerah atau kabupaten kota tersebut, maka tentunya peranan provinsi menjadi penting. Nanti tentunya Kementerian Kesehatan akan memberikan backup ya, terutama untuk sarana prasarana, penguatan 3T, kemudian penerapan protokol kesehatan yang kemarin kita bisa lihat ada beberapa hal dalam melakukan pemutusan rantai penularan tadi tidak betul-betul dilaksanakan dengan baik. Baik. Bu Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Tetap sehat selalu Bu Nadia, sampai jumpa. Sama-sama Mas Doni, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarbisi.